Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Eka Pratiwi dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Keefektifan Audiobook sebagai penunjang keterampilan membaca puisi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah internasional. Oke, yang pertama, bab 1 pendahuluan. Jadi pada pendahuluan ini berisikan sekolah internasional merupakan sekolah yang menerapkan penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas yang berisikan undang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Kemudian bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu. Kemudian poin ketiga, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan bahasa asing peserta didik. Kemudian poin ketiga pendahuluan saya, mata pelajaran bahasa Indonesia sama pentingnya dengan mata pelajaran pokok yang lain. Kemudian masalah yang sering dihadapi oleh siswa dari sekolah internasional adalah kesulitan ketika membawakan sebuah puisi. Membaca puisi tidak semudah membaca sebuah narasi teks tertulis, melainkan memerlukan penghayatan dan luapan perasaan dalam setiap bait yang dibacakan. Nah, di sini saya menggunakan audiobook sebagai penunjang keterampilan membaca puisi yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendengarkan sekaligus mengenal berbagai macam cara membaca puisi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Di sini berdasarkan latar belakang yang setelah saya buat dapat ditarik permasalahan, yaitu kurangnya minat dari siswa sekolah internasional dalam pembelajaran mengenai materi teks puisi. Kemudian, kurangnya keterampilan siswa dari sekolah internasional dalam membaca puisi. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah saya buat, saya membatasi masalah pada materi puisi dengan menggunakan media audiobook sebagai penunjang keterampilan membaca puisi. Kemudian dapat disusun rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana meningkatkan minat belajar siswa dari sekolah internasional terhadap pembelajaran mengenai teks puisi. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan keterampilan membaca puisi menggunakan media audiobook bagi siswa dari sekolah internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa media audiobook efektif, efisien, dan praktis digunakan untuk menunjang keterampilan menulis dan membaca puisi bagi siswa sekolah internasional. Nah, manfaat dari penelitian ini yang pertama bagi siswa, hasil penelitian ini merupakan alternatif untuk dapat berkembang menjadi lebih baik dan keterampilan membaca puisi. Kemudian yang kedua, bagi pendidik, diharapkan penelitian ini dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Hasil dari penelitian ini dikhususkan untuk menunjang keterampilan membaca puisi bagi siswa yang kesulitan. Kemudian bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan media audiobook dan penerapannya. Masuk ke bab 2, yakni tinjauan pustaka. Mengenai keefektifan audiobook sebagai media pembelajaran, banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terbaru, namun hingga saat ini masih belum ditemukan penelitian yang sama mengenai keefektifan audiobook sebagai penunjang keterampilan membaca puisi. Nah, beberapa penelitian serupa yang telah saya kumpulkan antara lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mamik Lailiyah dari UIN Sunan Ampel, Surabaya tahun 2015 dengan skripsinya yang berjudul Penggunaan Media Kantong Pintar Bahasa untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Puisi pada Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas 5 MI Darussalam Gresik. Nah, persamaan dari penelitian ini dengan yang akan saya lakukan adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca puisi diperlukan sebuah media kreatif yang dapat membangun minat siswa dalam belajar. Kemudian perbedaan terdapat pada media yang digunakan. Mamik Lailiyah dalam skripsinya menggunakan kantong pintar sebagai
media untuk meningkatkan keterampilan membaca puisi bagi para siswanya. Hasil keterampilan membaca puisi pada siklus 1, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 71,75 yang belum memberikan tindakan yang diperoleh hanyalah 58. Pada siklus 2, mereka berhasil memperbaiki dan mendapatkan nilai rata-rata 78,4 sehingga bisa mencapai KKM yang telah ditentukan. Adapun jurnal yang disusun oleh Martaria Asna, Siti Halijah, dan Sri Utami dari Universitas Tanjung Pura Pontianak tahun 2018 dengan judul Peningkatan Keterampilan Membaca Puisi menggunakan metode demonstrasi di kelas 3 sekolah dasar. Nah, penelitian tersebut telah menarik minat penulis untuk menjadikan referensi penulisan penelitian. Persamaan yang terdapat pada jurnal yang telah ditulis oleh Marsia Asna dan kawan-kawan adalah mengenai peningkatan keterampilan membaca puisi pada siswa. Pada penelitian ini, Marsia Asna dan kawan-kawan menggunakan langkah-langkah dan desain penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi, serta diikuti dengan perencanaan ulang jika observasi yang diperoleh tidak refleksi. Kemudian penelitian serupa juga dilakukan oleh tim istiqomah dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Membaca Puisi dengan menggunakan media audiovisual di kelas 5 SDN 1 Pasir Gintung, Bandar Lampung. Persamaan dari media audiovisual dan audiobook adalah kegunaannya yang dapat mempermudah pembelajaran dengan menggunakan media audio yang mana dapat juga diartikan dengan suara. Perbedaan audiovisual dan audiobook adalah pada pendamping audio tersebut. Apabila audiovisual merupakan gabungan dari suara yang menerapkan gambar, maka audiobook adalah menampakkan suara dan bacaan berupa buku. Penelitian yang telah dilakukan oleh TV tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan membaca puisi mata pelajaran bahasa Indonesia peserta didik kelas 5 SDN 1 Gintung, Bandar Lampung. Penelitian audiobook yang dapat menarik minat peneliti untuk meneliti lebih lanjut adalah jurnal dari Arlina Purnamayati dan Alfirana Samara Utami dengan judul Strategi Peningkatan Minat Baca Kelompok Tunanetra melalui Media Audiobook, studi pada SLBA Bina Insani Bandar Lampung, serta jurnal milik Faiz Indri Astuti yang berjudul Pengembangan Buku Audio untuk Mengatasi dan Kesulitan Belajar Anak Disleksia. Nah, persamaan penelitian ini adalah pada tujuannya untuk meningkatkan minat baca siswa melalui media audiobook. Dari yang dapat dihasilkan oleh peneliti, audiobook memberikan banyak manfaat dibandingkan dengan media lain. Dengan menggunakan audiobook secara tidak langsung, siswa sekaligus dapat menguasai teknologi atau iptek. Sama halnya dengan tinjauan peneliti. Dengan tujuan peneliti menyusun artikel ini yaitu untuk mengembangkan keterampilan membaca pada siswa. Kemungkinan kesulitan siswa dalam berbahasa Indonesia dapat diatasi dengan media audio. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis yang saya masukkan meliputi pengertian puisi menurut Tarigan, yakni puisi merupakan ekspresi yang konkret dan yang bersifat artistik dari pikiran manusia dalam bahasa emosional dan berirama. Di dalam puisi tersebut terdapat hasil dari pikiran manusia yang bersifat imajinatif dan mengandung nilai seni. Pembaca mampu mengerti apa yang dipikirkan oleh penyair melalui isi dari sebuah puisi. Kemudian unsur-unsur puisi menurut Waluyo. Unsur-unsur puisi menurut Waluyo di sini meliputi struktur fisik dan struktur batin, yang mana struktur fisik terdiri dari unsur-unsur diksi, pengimajinasian, kata konkret, bahasa majas, verifikasi, tata wajah atau tipografi, serta amanat atau pesan. Adapun unsur batin, puisi meliputi tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat. Kemudian pengertian media pembelajaran menurut Sadiman. Di sini pengertian media pembelajaran menurut Sadiman. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan pengirim
dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Kemudian ada manfaat adanya media pembelajaran. Jadi manfaat adanya media pembelajaran dalam proses belajar siswa antara lain, yang pertama pengajar akan lebih tertarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. Yang ketiga, metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak merasa bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apabila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang terakhir, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir merupakan pengertian sejarah dan manfaat audiobook. Audiobook berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu audio yang artinya suara dan book yang artinya buku. Sehingga pengertian audiobook adalah buku yang dibuat dalam bentuk suara. Biasanya audiobook berupa teks buku atau bahan tulisan yang dibacakan oleh penyair. Audiobook telah dikenal pada tahun 1877 oleh Thomas Alva Edison, yang kemudian pada setahun setelahnya oleh Royal Institution Britania Raya mulai mendemonstrasikan pengucapan kalimat Hey Diddle Diddle, the cat and the fiddle, dan bait puisi. Sejak saat itulah ditandai sebagai awal mulanya penggunaan teknologi rekam untuk kepentingan sastra lisan. Nah, manfaat audiobook sendiri sesuai dengan pengertiannya, yang mana manfaat audiobook untuk masyarakat tertentu dan secara umum sekarang lebih sederhana dan praktis untuk dapat dibawa kemana saja daripada harus membawa buku. Masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Langkah-langkah dan desain penelitian tindakan kelas terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi, serta diikuti dengan perencanaan ulang jika diperlukan. Tahapan perencanaan di sini merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh seorang pendidik sebelum melakukan tindakan penelitian. Tahapan ini guru dan siswa melakukan pada tahap ini guru melakukan pengamatan tindakan menggunakan lembar pengamatan keterampilan proses siswa yang telah disiapkan. Tahap refleksi merupakan tahap memproses data yang didapat pada saat dilakukan tindakan pengamatan. Kemudian hasil observasi yang diperoleh oleh guru dari hasil refleksi tentang masalah-masalah yang terdapat dalam tindakan kelas selama pembelajaran berlangsung. Kemudian selanjutnya definisi operasional menggunakan variabel media audiobook dan keterampilan membaca puisi. Selanjutnya subjek penelitian. Di sini subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa media audiobook sebagai penunjang keterampilan membaca puisi pada materi teks puisi. Keluaran dari penelitian ini adalah media audiobook mampu menunjang keterampilan membaca puisi siswa sekolah internasional. Berikut merupakan instrumen penilaian yang akan saya gunakan. Yang pertama meliputi intonasi, yang mana kriterianya dapat dinilai melalui skor berikut. Intonasi sesuai dengan makna kata dinilai 4, intonasi cukup banyak yang sesuai dengan makna kata dinilai 3, intonasi sedikit yang sesuai dengan makna kata dinilai 2, intonasi tidak sesuai dengan makna kata dinilai 1. Kemudian aspek yang diamati yaitu pelafalan. Kriterianya pelafalan tepat dinilai 4, pelafalan cukup tepat dinilai 3, pelafalan kurang tepat dinilai 2, pelafalan tidak tepat dinilai 1. Kemudian yang terakhir
aspek ekspresi dengan kriteria penuh penghayatan dinilai 4, cukup menggunakan penghayatan dinilai 3, kurang menggunakan penghayatan dinilai 2, dan maaf sepertinya tidak tercantum tidak adanya penggunaan penghayatan dinilai 1. Berdasarkan pedoman tersebut, maka keterampilan membaca puisi siswa dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yakni nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi total skor dikali 100. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Metode observasi ini adalah strategi pokok yang digunakan untuk memperoleh data dan mengamati secara langsung dalam penggunaan media audiobook guna meningkatkan kemampuan keterampilan membaca puisi peserta didik. Metode observasi yang saya gunakan sebagai alat pengumpulan data adalah mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada penelitian tentang menggunakan media audiobook. Kemudian wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Nah, wawancara di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada yang dianggap dapat memberikan penjelasan dan memberikan informasi. Kemudian yang ketiga melalui tes. Nah, tes di sini dipergunakan untuk maksud mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan dasar sebagai penentu skor angka. Tes yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah tes akhir tindakan pembelajaran dengan tes membaca para peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi, di mana dokumentasi dalam penelitian ini penulis mengumpulkan foto atau dokumen hasil dari penilaian yang telah dilakukan terhadap siswa. Berikut merupakan analisis data yang nantinya akan saya gunakan. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, teknik analisis datanya adalah mengukur hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dan menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian tersebut. Nah, hasil perhitungan kemampuan keterampilan membaca puisi dengan menggunakan media audiobook dari masing-masing siklus kemudian dibandingkan dari hasil tersebut akan memberikan gambaran mengenai persentase peningkatan kemampuan keterampilan membaca puisi pada peserta didik. Yang pertama, melalui penilaian rata-rata. Nah, berikut rumus yang akan digunakan nantinya, yakni peneliti menjumlahkan nilai yang diperoleh peserta didik, kemudian dibagi dengan jumlah peserta didik di kelas tersebut, sehingga diperoleh rata-rata nilai rata-rata yang digunakan dengan rumus X ini jumlah semua nilai peserta didik dibagi dengan jumlah peserta didik. Kemudian yang kedua adalah untuk menghitung persentase ketuntasan belajar yang menggunakan metode global dalam meningkatkan kemampuan membaca pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan KKM 75 dengan rumus P sama dengan FN di sini merupakan jumlah skor yang didapat dibagi jumlah skor maksimal kemudian dikalikan 100%. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, Mbak Rizky. Iya, baik Mas Hanif. Ya, izin bertanya. Jadi penelitian Mbak Rizky ini kan meneliti mengenai audiobook. Nah, pertanyaan saya mengapa memilih audiobook? Sedangkan kalau kita lihat kan ada banyak media-media lain, misalnya dalam konteks ini kan pembelajaran puisi ya, misalnya melalui video. Nah kan dalam puisi kan tidak hanya pelafalan ataupun intonasi yang hanya bisa diketahui melalui audio, tapi kan ada juga mimik wajah dan lain sebagainya, yang mana tentunya itu akan lebih terlihat atau lebih mudah jika melalui media video misalnya. Nah, kenapa kok Mbak Rizky atau peneliti di sini lebih memilih meneliti media audiobook? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Hanif. Saya ulangi kembali, mengapa dalam penelitian ini saya memilih audiobook dibandingkan media lain seperti video. Ini karena audiobook lebih fleksibel Mas Hanif dibandingkan dengan menonton video. Mendengarkan audiobook itu dapat dilakukan tanpa menyalakan gadget, sehingga pendengar dapat lebih fokus terhadap suara yang diterima. Kemudian audiobook ini sekarang sudah dapat diakses melalui internet dan dapat diunduh melalui aplikasi yang dapat dicari di Play Store ataupun iOS. Jadi dapat digunakan di mana saja ataupun kapan saja dan pada kesempatan apapun. Sepertinya begitu yang bisa saya sampaikan, Mas Hanif. Oh, baik. Terima kasih. Iya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya teman-teman. Udah kelihatan belum? Teman-teman, apakah sudah terlihat? Belum sih. Belum, Mbak Oh, Febri. Gimana? Kelihatan nggak teman-teman? Tadi kelihatan, sekarang enggak. Gimana tuh? Nah, kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, ya. Hitam. Kayaknya nggak bisa diputar deh ini. Susah. Ngeheng. Susah. Ada yang bisa bantu share screen nggak? Aku pakai HP soalnya nggak bisa diputar. Tuh. Kirim ke aku ya, Mbak. Nanti tak share screen Di grup nih. Oh iya, yang itu ya.
Heeh. Aduh. Nah, muncul tuh. Ini tuh, Feli. Iya, betul. Udah bisa dimulai belum ini? Yo, langsung gas. Ya, udah ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fakiarianti, NPM 1910301044, akan memaparkan terkait dengan proposal berjudul Telaah Isi dan Nilai-Nilai Budaya dalam Buku Teks Bahasa Indonesia, terbitan Kemendikbud kelas 11 SMA atau MA, dan terbitan Erlangga kelas 11 SMA atau MA, dan pengaplikasiannya terhadap bahan ajar berupa modul. Selanjutnya, Mas Hanif. Nah, pada bab 1 itu ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu menjelaskan tentang teori tentang bahan ajar yang berkaitan dengan pengenalan nilai-nilai budaya, kemudian persoalan mengenai minimnya nilai-nilai budaya pada generasi bangsa, kemudian ada teori aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menulis buku teks, dan yang terakhir yaitu ada persoalan mengenai buku teks yang tidak memperhatikan aspek kelayakan penulisan buku teks. Nah, dalam latar belakang itu dijelaskan bahwa bahan ajar merupakan salah satu sumber belajar yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Salah satu bahan ajar yang sering digunakan oleh tenaga pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran yaitu buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran merupakan kumpulan materi pelajaran yang disusun berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang ada pada setiap jenjang pendidikan. Buku teks pembelajaran diyakini mampu mensosialisasikan nilai-nilai budaya dalam diri peserta didik. Seperti yang dijelaskan pada penelitian Mungiza dalam Alifia Nadatul Aisi dan kawan-kawan tahun 2015 dengan judul penelitian yaitu Pengenalan Nilai-Nilai Budaya Jepang pada buku teks yang menghasilkan sebuah pernyataan bahwasanya budaya Jepang dapat diterima oleh peserta didik melalui buku teks pelajaran. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, maka buku teks pelajaran dengan nilai-nilai budaya di dalamnya sangat diperlukan di era digitalisasi seperti sekarang ini, di mana banyak generasi muda bangsa Indonesia mulai melupakan kebudayaan bangsa. Suneki tahun 2012 dalam Alifia Nadatul Aisi dan kawan-kawan menyebutkan bahwa salah satu budaya bangsa yang mulai terkikis atau yaitu hilangnya budaya gotong royong di masyarakat Indonesia. Selain itu, Agustin tahun 2011 juga menyebutkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang sudah kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Nah, alasan saya memilih penelitian ini yaitu karena berdasarkan permasalahan tersebut dirasa perlu adanya penelitian untuk mengetahui kelayakan isi serta muatan budaya pada buku teks. Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud dan salah satu buku teks bahasa Indonesia terbitan Erlangga sebagai perbandingan untuk mengetahui buku teks mana yang memiliki presentase lebih baik dan buku mana yang dirasa layak untuk digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran di kelas. Penulis memilih buku teks bahasa Indonesia dari Kemendikbud dikarenakan sebagian besar sekolah di Jawa Tengah, khususnya di Kebumen, menggunakan buku teks dari Kemendikbud dan juga sebagian besar guru di wilayah Kebumen memilih buku terbitan Erlangga sebagai buku pendamping atau buku pokok.
pendamping buku pokok. Pemilihan kelas yaitu penulis memilih buku kelas 11 dikarenakan di kelas 11 tingkat kesulitan materinya lebih sulit dibandingkan dengan kelas 10, sehingga peserta didik sangat membutuhkan buku teks dengan isi materi yang lengkap. Dengan begitu, peneliti memilih melakukan analisis kelayakan isi pada buku teks kelas 11. Kemudian pada identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah, yaitu menjelaskan terkait dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru membutuhkan buku pegangan yang dapat digunakan sebagai sumber belajar siswa. Akan tetapi, hakikat penyusunan buku teks pelajaran tidak hanya bertolak ukur pada kesesuaian materi dengan SK dan KD dalam setiap bidang keilmuannya. Namun, dalam proses penyusunan buku teks juga dirasa perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan kelayakan buku teks. Sebuah buku teks dapat dikatakan memenuhi kriteria apabila sudah ditinjau dari beberapa aspek kelayakan isi dan keterbacaannya. Akan tetapi, buku teks yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar jarang yang memuat nilai-nilai budaya. Kenyataannya, nilai-nilai budaya sangat penting untuk dimuat dalam buku teks maupun materi pelajaran di sekolah, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang secara garis besar banyak mencantumkan teks di dalamnya. Karena semakin hari nilai-nilai budaya bangsa semakin terlupakan oleh generasi muda penerus bangsa. Permasalahan lain yaitu generasi muda zaman sekarang lebih condong pada budaya barat dibandingkan dengan budaya bangsa sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan lunturnya moral pada peserta didik, kurangnya sopan santun dan pada peserta didik, jiwa sosial anak yang sangat memprihatinkan, banyak anak muda zaman sekarang yang merokok, tawuran antar pelajar, serta masih banyak lagi permasalahan yang ada di generasi penerus bangsa. Di samping itu, permasalahan dari pihak peserta didik ternyata permasalahan juga muncul dari pihak guru, yaitu kurangnya perhatian guru dalam memilih buku teks yang digunakan sebagai bahan ajar, sehingga tidak memperhatikan apakah buku yang digunakan telah memenuhi aspek kelayakan buku teks atau tidak. Buku teks pelajaran yang seharusnya digunakan oleh guru dan juga siswa tidak sekadar harus memenuhi 4 aspek kelayakan buku teks, namun perlu memuat nilai-nilai budaya di dalamnya. Kemudian batasan masalah, peneliti membatasi fokus kajiannya, yaitu fokus kajian penelitian ini yaitu pada telaah isi serta nilai-nilai budaya yang terdapat pada buku teks. Slide selanjutnya, Mas Hanif. Terkait dengan batasan masalah. Fokus kajian pada penelitian ini yaitu telaah isi serta nilai-nilai budaya yang terdapat pada buku teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 terbitan Kemendikbud dan buku teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 terbitan Erlangga. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana isi atau materi yang terdapat pada buku teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 terbitan Erlangga dan buku teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 terbitan Erlangga. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu apakah teks yang terdapat pada buku teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 terbitan Kemendikbud dan buku teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 terbitan Erlangga sudah memuat nilai-nilai budaya dengan kearifan lokal. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan isi materi pelajaran yang terdapat pada buku teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 terbitan Kemendikbud dan buku teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 terbitan Erlangga. Kemudian mendeskripsikan nilai-nilai budaya yang terdapat pada buku teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 terbitan Kemendikbud dan buku teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 terbitan Erlangga. Manfaat penelitian. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peserta didik agar menjadi peserta didik yang tidak melupakan nilai-nilai budaya bangsa serta menjadi peserta didik yang berkarakter dan berbudaya. Manfaat bagi guru yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam memilih buku teks pelajaran untuk siswa. Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti untuk mengembangkan pengetahuan terkait dengan penyusunan buku teks pelajaran untuk siswa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan
mampu memberikan pengalaman bagi peneliti yang nantinya bakal terjun dalam dunia pendidikan, khususnya pengalaman dalam menyiapkan bahan ajar yang memuat aspek kelayakan isi, buku, teks, serta memuat nilai-nilai budaya. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca sebagai referensi ketika melaksanakan penelitian yang sejenis maupun penelitian yang berkaitan dengan kelayakan isi serta muatan budaya dalam buku teks pelajaran. Slide selanjutnya yaitu bab 2. Di bab 2 itu ada tinjauan pustaka, kerangka teoritis, dan kerangka berpikir. Tinjauan pustaka. Sebagai upaya untuk mendukung teori serta fokus penelitian yang dilakukan maka kajian pustaka diperlukan dalam sebuah penelitian. Nah, peneliti menggunakan kajian pustaka berupa penelitian yang dilakukan oleh Lalu pada tahun 2014, kemudian Oktarani pada tahun 2017, Lintang Amalia Setiawati 2018, Paradiana pada tahun 2018, Dika dan kawan-kawan pada tahun 2019. Nah, pada penelitian Lalu Wahyudi Wirabakti tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul Analisis Buku Siswa Bahasa Indonesia kelas 10 Aspek Kajian Isi Bahasa Penyajian dan Tampilan. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mendeskripsikan kualitas sebuah buku yang ditinjau dalam segi isi, bahasa, penyajian, dan tampilan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode dokumentasi dengan teknik catat dan analisis deskriptif kualitatif. Kemudian, persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lalu Wahyudi Wirabakti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kelayakan isi. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lalu Wahyudi Wirabakti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian ini nantinya akan menganalisis nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam buku teks pelajaran yang diterbitkan oleh Kemendikbud dan Erlangga. Kemudian tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu dari penelitian Oktarani Puspita Wardani pada tahun 2017. Oktarina Puspita Wardani merupakan mahasiswa prodi PPSI Universitas Islam Sultan Agung melakukan sebuah penelitian dengan judul Analisis Kelayakan Isi dan Bahasa pada Buku Teks SMA Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik kelas 10 SMA. Penelitian yang dilakukan oleh Oktarani yaitu bertujuan untuk menganalisis kelayakan isi dan bahasa buku teks bahasa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode kualitatif dengan instrumen yang digunakan yaitu berupa kartu kata untuk mengambil data dari buku teks. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktarani Puspita Wardani karena sama-sama melakukan penelitian terkait dengan aspek kelayakan isi dalam buku teks. Kebaruan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktarani yaitu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada telaah nilai-nilai kehidupan pada buku teks. Sedangkan pada penelitian Oktarani Puspita Wardani hanya mendeskripsikan aspek kelayakan isi buku teks sekolah menengah atas. Tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu jurnal penelitian milik Lintang Amalia Setiawati pada tahun 2018 dengan judul Penelitian Kelayakan Buku Teks Bahasa dan Sastra Indonesia Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya kelas 11 karya penerbit swasta. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk menilai aspek kelayakan buku teks seperti kelayakan isi, penyajian, dan bahasa pada buku teks pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, kelompok peminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya kelas 11 yang diterbitkan oleh penerbit swasta. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi dan menghasilkan sebuah data bahwasanya buku teks karya Irama Widya dan buku teks karya CV Mediatama masih memiliki kekurangan terhadap aspek kelayakan isi dan bahasa. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lintang Amalia Setiawati dari segi metode yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu ada Mardiana P. tahun 2018 yang melakukan penelitian dengan judul Telaah Kelayakan Isi dan Bahasa dalam Buku Bahasa Indonesia untuk Siswa
SMP atau MTS kelas 7, edisi kurikulum 2013, revisi terbitan Yudhistira. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan kelayakan isi dan kebahasaan dalam buku sesuai dengan standar penilaian Badan Bahasa Standar Penelitian. Nah, penelitian ini memiliki persamaan dan relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana P. Dari segi sumber data yang digunakan, yaitu sama-sama melakukan penelitian terhadap aspek kelayakan isi buku teks pelajaran bahasa Indonesia. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Mardiana P, yaitu peneliti memilih buku kelas 11 SMA, MA, atau SMK, sedangkan pada penelitian Mardiana P, sumber data yang digunakan yaitu buku Bahasa Indonesia SMP atau MTS. Dika Dwi Nirmalita, Agus Budi Santoso, Eni Wirnarsi 2019 juga melakukan penelitian yang berjudul Analisis Buku Teks Guru dan Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA, SMK, MA, dan MAK kelas 10 berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian aspek penyajian materi dengan standar isi kurikulum 2013, revisi serta aspek kebahasaannya. Relevansi dari penelitian ini dan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu memiliki persamaan ya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dari segi sumber data yang digunakan, yaitu sama-sama meneliti buku teks Kemdikbud. Di perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini meneliti buku teks kelas 11, serta pada penelitian ini tidak hanya meneliti satu buku, namun pada penelitian ini menjadikan 2 buku sebagai sumber penelitian. Kemudian ada kerangka teori. Kerangka teori itu menjelaskan terkait dengan pengertian buku teks, fungsi buku teks, kemudian ada ciri-ciri buku teks yang berkualitas, jenis-jenis buku teks, aspek kelayakan isi buku teks, dan yang terakhir yaitu ada nilai-nilai budaya. Slide selanjutnya, Mas Hanif. Nah, kerangka berpikir dari penelitian ini, yaitu nantinya peneliti akan terdapat buku teks bahasa Indonesia kelas 11 SMA, MA, atau MA, SMK penerbit Kemendikbud dengan buku teks bahasa Indonesia kelas 11 SMA, MA, SMK penerbit Erlangga. Nah, kemudian buku tersebut dianalisis kelayakan buku teks bahasa Indonesia kelas 11 SMA, MA, MAK penerbit Kemendikbud dan Erlangga berdasarkan BSNP. Nah, kemudian juga peneliti melakukan analisis teks pada buku bahasa Indonesia kelas 11 SMA, MA, MA, SMK penerbit Kemendikbud dan Erlangga yang memuat nilai-nilai budaya. Nah, kemudian dari analisis tersebut, kemudian dicatat data yang ditemukan dari buku teks bahasa Indonesia kelas 11 SMA, MA, SMK penerbit Kemendikbud dan Erlangga. Nah, setelah melakukan catat data, kemudian peneliti melakukan perbandingan antara buku bahasa Indonesia kelas 11 SMA, MA, SMK penerbit Kemendikbud dan Erlangga. Nah, setelah melakukan perbandingan, kemudian peneliti menyimpulkan kekurangan dan kelebihan buku berdasarkan aspek kelayakan isi dan nilai-nilai budaya yang terdapat di dalamnya. Nah, setelah melakukan penelitian tersebut, maka peneliti melakukan kemudian peneliti mengaplikasikannya menjadi modul pembelajaran. Slide selanjutnya, Mas Hanif. Bab 3 yaitu ada metode penelitian. Di metode penelitian itu ada desain penelitian. Nah, desain penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan pendapat Sugiono, penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah yang mana peneliti sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif. Teknik pengumpulan
Teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil, serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Kemudian metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Menurut Ari Kunto dalam Aziz Firdaus dan kawan-kawan tahun 2014, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal yang telah disebutkan serta hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena metode tersebut cocok dan sesuai dengan untuk melaporkan keadaan objek yang diteliti yang apa adanya, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan kelayakan isi buku teks pelajaran bahasa Indonesia serta nilai-nilai budaya yang terdapat di dalamnya. Nah, subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu materi atau isi buku teks pelajaran bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud kelas 11 SMA, MA atau SMA atau MA dan buku teks pelajaran bahasa Indonesia terbitan Erlangga kelas 11 SMA atau MA, serta nilai-nilai budaya yang terdapat pada buku teks pelajaran bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud kelas 11 SMA, MA dan buku teks pelajaran bahasa Indonesia terbitan Erlangga kelas 11 SMA dan M atau MA. Data dan sumber data yang ada dalam penelitian ini yaitu terdiri dari dua data, yaitu data penelitian untuk menganalisis isi buku teks, ialah keseluruhan isi buku teks pelajaran bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud kelas 11 SMA, MA dan buku teks pelajaran bahasa Indonesia terbitan Erlangga kelas 11 SMA atau MA. Sedangkan data penelitian untuk meneliti nilai-nilai budaya yang terdapat dalam buku teks ialah berupa teks-teks yang memuat nilai-nilai budaya yang terdapat di setiap babnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku teks pelajaran bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud kelas 11 SMA atau MA dan buku teks pelajaran bahasa Indonesia terbitan Erlangga kelas 11 SMA atau MA. Kemudian slide selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Nah, dari instrumen penelitian itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian yang digunakan ialah peneliti itu sendiri. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian tambahan, yaitu berupa dokumen dan wawancara. Nah, dokumen merupakan instrumen penelitian berupa dokumen dilakukan dengan menggunakan dokumen yang berisi lembar analisis untuk mengetahui kelayakan isi serta nilai-nilai budaya pada buku teks. Kemudian instrumen yang selanjutnya yaitu ada wawancara. Nah, instrumen penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara yaitu dengan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada guru terkait dengan isi atau materi pada buku yang digunakan oleh guru dan siswa sebagai media pembelajaran. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik catat. Teknik catat adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan pada kartu data yang segera dilanjutkan dengan klasifikasi. Menurut Sudayanto tahun 2016. Tahapan dalam pengumpulan data menggunakan teknik catat yaitu membaca buku teks pelajaran bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud kelas 11 SMA atau MA dan buku teks pelajaran bahasa Indonesia terbitan Erlangga kelas 11 SMA atau MA. Kemudian yang kedua yaitu mencari dan menandai bagian buku yang tidak sesuai dengan aspek-aspek kelayakan isi buku teks. Yang ketiga yaitu mencari dan menandai bagian buku yang memuat teks-teks bernilai budaya. Yang keempat yaitu menganalisis data. Yang kelima yaitu melakukan perbandingan antara kedua buku. Dan yang keenam yaitu mengimplementasikan hasil penelitian sebagai bahan ajar berupa modul. Slide selanjutnya Mas Hanif. Nah, kemudian ada teknik analisis data.
teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui kelayakan isi serta unsur-unsur nilai budaya pada buku teks pelajaran bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud kelas 11 SMA atau MA dan buku teks pelajaran bahasa Indonesia terbitan Erlangga kelas 11 SMA atau MA, yaitu dengan teknik analisis isi atau dokumen. Mungkin slide selanjutnya Mas Hanif. Nah, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sulandari. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Media Pembelajaran Pewayangan untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Siswa dalam Materi Teks Deskripsi kelas 7 di SMP Negeri 19. Slide selanjutnya. Pada bab pertama, yaitu yang berisikan pendahuluan, bahwasanya penelitian saya ini dilatar belakangi adanya beberapa permasalahan. Perlu diketahui bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu terdapat 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu terdapat menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Di mana dari keempat tersebut, menulis merupakan keterampilan yang paling tinggi tingkatannya. Untuk memperoleh keterampilan yang baik dan dipahami oleh peserta didik, tentunya perlu adanya pembelajaran yang dilakukan secara bertahap. Salah satunya dilakukannya pembelajaran dengan melalui mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia tersebut terdapat satu materi yang bisa digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan keterampilan menulis, salah satunya yaitu pada materi teks deskripsi. Mengapa menggunakan materi teks deskripsi? Karena materi teks deskripsi itu merupakan salah satu pembelajaran yang berbasis teks. Dengan hal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa materi teks deskripsi ini sangat relevan sekali untuk meningkatkan kemampuan menulis peserta didik. Selanjutnya yaitu mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah menengah pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Astuti pada tahun 2015, bahwasanya pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri 1 Kretek ialah pembelajaran yang berpusat pada guru. Artinya, dengan hal tersebut, siswa tidak aktif selama pembelajaran berlangsung. Selain itu juga, siswa menghasilkan nilai masih di bawah KKM, yaitu di bawah 75. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Wardani pada tahun 2020 bahwasanya ia membuktikan proses pembelajaran menulis teks deskripsi itu masih menggunakan model konvensional. Artinya model tersebut belum bisa memantik ide siswa untuk tertuang dalam gagasan yang menarik, sehingga siswa mengalami kesulitan untuk mengeluarkan ide ataupun gagasan dalam bentuk kalimat ataupun paragraf. Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, maka peneliti memberikan model pembelajaran bahasa Indonesia yang cocok digunakan dalam materi teks deskripsi untuk meningkatkan keterampilan menulis, yaitu dengan menggunakan pewayangan ini akan membantu siswa atau memantik siswa dalam mengeluarkan ide ataupun gagasannya. Menurut SEMI pada tahun 1999, bahwa dalam memilih media pembelajaran harus memuat beberapa aspek, yaitu yang relevan, sederhana, esensial, dan menarik. Dengan hal tersebut, pewayangan ini termasuk dalam model pembelajaran yang relevan, sederhana, esensial, dan menarik. Mengapa demikian? Karena pewayangan ini menggunakan media gambar yang dianggap atau disarankan oleh beberapa para ahli. Slide selanjutnya. Selanjutnya ialah mengenai identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah ini terdapat 3, yaitu yang pertama analisis kebutuhan media pewayangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi kelas 7. Lalu yang kedua yaitu langkah-langkah pengembangan media pewayangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi teks deskripsi kelas 7. Lalu yang ketiga pengaruh terhadap peningkatan keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa
Selanjutnya pada batasan masalah. Pada batasan masalah ini terdapat dua, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan media pewayangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi kelas 7. Lalu yang kedua, langkah-langkah pengembangan media pewayangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi kelas 7. Selanjutnya, pada rumusan masalah terdapat dua. Yang pertama yaitu bagaimana kebutuhan media pewayangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi kelas 7. Lalu yang kedua, bagaimana langkah-langkah pengembangan media pewayangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi kelas 7. Selanjutnya ialah mengenai tujuan penelitian. Adanya penelitian ini diharapkan untuk menjelaskan kebutuhan media pewayangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi kelas 7. Lalu yang kedua, mendeskripsikan langkah-langkah pengembangan media pewayangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi kelas 7. Selanjutnya ialah mengenai manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pegangan bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menulis teks deskripsi dengan media pewayangan. Lalu yang kedua yaitu manfaat praktis, yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini dapat membantu banyak guru untuk menentukan media yang cocok dalam meningkatkan keterampilan menulis pada materi teks deskripsi dan nantinya untuk memperbaiki pembelajaran yang ada menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya mudah diterima oleh peserta didik. Lalu pada bab 2 yaitu mengenai tinjauan pustaka, kerangka teoritis, dan kerangka berpikir. Pada tinjauan pustaka ini saya mengambil 5 penelitian terdahulu, yaitu penelitian dari Ahmad pada tahun 2018, penelitian Adawiyah pada tahun 2019, penelitian yang dilakukan oleh Purbania dan kawan-kawan pada tahun 2020, lalu penelitian oleh Hilwab dan kawan-kawan pada tahun 2021, dan yang terakhir yaitu penelitian oleh Widodo dan kawan-kawan pada tahun 2021. Dari semua penelitian yang sudah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa keterampilan menulis yang dilakukan oleh peserta didik tingkat SMP masih rendah. Dengan begitu, perlu adanya pengembangan media yang mampu meningkatkan keterampilan menulis, yaitu salah satunya dengan media wayang atau media gambar. Selanjutnya ialah mengenai kerangka teoritis. Ada beberapa teori yang saya gunakan, yaitu yang pertama mengenai keterampilan berbahasa. Saya menggunakan teori Nurdiantoro pada tahun 2013 yang menjelaskan bahwa kemampuan berbahasa itu terdapat 4 komponen, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Lalu kegiatan menulis itu merupakan suatu bentuk manifestasi kompetensi berbahasa paling akhir dikuasai pembelajar bahasa setelah kompetensi mendengar, berbicara, dan membaca. Lalu yang kedua yaitu mengenai teori pengertian teks deskripsi. Saya mengambil teori dari Doris Kerat pada tahun 1981 yang menjelaskan bahwa teks deskripsi ini adalah kegiatan menuliskan sesuatu hal yang memuat bentuk tulisan yang saling berkaitan. Dengan definisi tersebut, maka teks deskripsi ini merupakan sebuah susunan kalimat dari penulis yang menggambarkan tentang objek tertentu. Selanjutnya ialah mengenai teori pengembangan. Pada teori pengembangan ini, saya menggunakan teori dari Sugiono pada tahun 2009. Bahwasanya teori Sugiono ini menjelaskan terdapat 10 langkah-langkah dalam penelitian pengembangan, yaitu yang pertama ada langkah potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima revisi desain, yang keenam uji coba produk, yang ketujuh revisi produk, yang kedelapan uji coba pemakaian,
yang ke-9 revisi produk, dan yang ke-10 yaitu produksi massal. Selanjutnya ialah mengenai kerangka berpikir. Pada tahap ini, dalam kerangka berpikir ini berisikan tentang alur pemikiran dalam proses penelitian pengembangan secara berlangsung, yaitu diawali dengan analisis awal dengan melihat observasi di SMP Negeri 19 Purworejo kelas 7 pada pembelajaran bahasa Indonesia materi teks deskripsi. Selanjutnya akan memunculkan beberapa permasalahan. Yang pertama, kesulitan memunculkan ide, lalu yang kedua, kesulitan merangkai kalimat, yang ketiga yaitu pembelajaran di kelas tidak menyenangkan sehingga siswa atau peserta didik mudah mengantuk. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu adanya media pembelajaran yang sesuai dengan materi teks deskripsi untuk meningkatkan ketertarikan peserta didik, yaitu dengan menggunakan media pewayangan. Selanjutnya ialah mengenai bab 3 metode penelitian. Pada metode penelitian ini yang pertama berisikan tentang desain penelitian. Pada desain penelitian ini saya menggunakan Ferry Sugiono pada tahun 2019 yang bahwasanya penelitian Research and Development atau R&D ini merupakan suatu penelitian pengembangan yang memiliki cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji validitas suatu produk yang dihasilkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat 10 langkah. Namun saya hanya mengambil 4 langkah saja, yaitu potensi dan masalah yang dilakukan atau didasarkan pada hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 19 Purworejo. Lalu yang kedua, melakukan pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, peneliti mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi di sekolah tempat penelitian. Adapun tujuan dari pengumpulan data ini ialah sebagai bahan perencanaan pengembangan produk media tertentu yang nantinya diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami di pembelajaran keterampilan menulis pada teks deskripsi. Lalu yang ketiga yaitu mengenai desain produk. Pada desain produk ini dilakukannya pengumpulan data dan dianalisis kebutuhannya. Selanjutnya peneliti membuat desain produk yang akan dikembangkan. Adapun pengembangan produk yang akan dihasilkan nantinya yaitu berupa pewayangan. Yang keempat yaitu mengenai validasi desain. Pada tahap validasi desain ini, proses kegiatan yang bertujuan untuk menilai rancangan produk secara rasional. Dalam tahap validasi desain ini dilakukan komunikasi peneliti dengan guru ataupun siswa untuk menilai dan memberikan masukan ataupun saran kepada peneliti terkait media pewayangan. Lalu yang kedua yaitu mengenai subjek penelitian. Pada subjek penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas 7 di SMP Negeri 19 Purworejo. Nantinya guru dan siswa ini yang akan melakukan pengujian media pembelajaran yaitu yang berupa media pewayangan. Lalu untuk objek penelitian ini ialah media pembelajaran berupa pewayangan. Selanjutnya. Yang selanjutnya ialah mengenai data dan sumber data. Adapun data dalam penelitian ini ialah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama mengenai proses pengembangan media pembelajaran berupa pewayangan dan data analisis berupa kualitas produk pewayangan. Untuk sumber datanya yaitu literatur yang berupa tesis, skripsi, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data yang relevan dengan penelitian pengembangan berupa R&D, kemudian ada media pembelajaran, materi teks deskripsi, dan keterampilan menulis. Selanjutnya ialah mengenai instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian ini ialah instrumen analisis kondisi dan analisis kebutuhan media. Instrumen yang digunakan yaitu berupa kuesioner ataupun angket
siswa kelas 7 di SMP Negeri 19 Purworejo untuk memperoleh kebutuhan media pembelajaran pada keterampilan menulis teks deskripsi. Selanjutnya ialah mengenai teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, data proses analisis kebutuhan, di mana dilakukannya observasi pengamatan terlebih dahulu di SMP Negeri 19 Purworejo kelas 7 saat pembelajaran materi menulis teks deskripsi. Dalam proses observasi tersebut dilakukannya pendokumentasian yang berupa catatan, buku, ataupun arsip guru bahasa Indonesia di sana. Lalu yang kedua yaitu mengenai data proses pengembangan produk. Data tentang media pembelajaran berupa pewayangan pada materi teks deskripsi keterampilan menulis untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 19 Purworejo sesuai kriteria yang telah ditentukan termasuk masukan dari guru dan respon siswa. Lalu yang ketiga, mengenai data produk yang layak digunakan sebagai media. Dalam tahap ini, data tentang kelayakan produk media pembelajaran yaitu berupa pewayangan pada materi teks deskripsi untuk keterampilan menulis sesuai validasi dari guru dan respon siswa. Selanjutnya ialah mengenai teknis analisis data. Pada teknis analisis data ini dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, di mana data kualitatif ini digunakan untuk yang berupa saran dan masukan dari guru dan respon siswa kelas 7 di SMP Negeri 19 Purworejo dengan melalui wawancara. Lalu yang kedua menggunakan data kuantitatif. Dalam data kuantitatif ini melalui angket penilaian kualitas produk yang diberikan oleh guru dan respon siswa. Data kualitas produk tersebut berupa data kualitatif, lalu kemudian dikonversi menjadi data kuantitatif dengan ketentuan skor, yaitu ketentuan skor yang pertama sangat baik diberi skor 5, lalu baik diberi skor 4, cukup baik diberi skor 3, lalu cukup kurang baik diberi skor 2, dan yang terakhir yaitu sangat kurang diberi skor 1. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian saya. Mungkin pemaparan dari saya cukup sekian. Jika dari teman-teman ada pertanyaan ataupun tanggapan, saya persilahkan. Izin bertanya, Mbak Ulan. Baik, silahkan. Baik, saya ingin bertanya, yaitu terkait dengan tinjauan pustaka. Nah, apa yang membedakan penelitian yang dilakukan Mbak Ulan dengan penelitian-penelitian yang terdapat di tinjauan pustaka? Dan berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, apakah ada pembaruan yang ada di penelitian Mbak Ulan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Dwi Fajriyanti. Saya izin menjawab, adapun untuk yang membedakan antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu, yang pertama yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad pada tahun 2018, pada penelitian tersebut, ia menggunakan materi yang diuji ialah materi teks drama, namun pada penelitian saya menggunakan materi teks deskripsi. Lalu yang kedua yaitu pada penelitian Adawiyah pada tahun 2019, penelitian tersebut untuk subjek penelitiannya ialah untuk peserta didik tingkat MTS kelas 7, dan untuk media yang dilakukannya ialah bukan media pewayangan, namun media video wisata daerah, namun masih ada keterkaitan dengan penelitian saya. Sehingga pada penelitian yang dilakukan Adawiyah ini masih ada keterkaitan, namun ada perbedaan. Selanjutnya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Purbania tahun 2020. Pada penelitian tersebut,
membahas mengenai media yang dapat digunakan untuk pembelajaran menulis. Saya ulangi, untuk penelitian saya menggunakan media yang dapat digunakan untuk pembelajaran menulis teks deskripsi. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Purbania tahun 2020 lebih fokus pada untuk meningkatkan kemampuan menulis teks deskripsi tanpa menggunakan media pewayangan. Lalu yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hilwa pada tahun 2021. Penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian saya ialah mengenai objek penelitian. Untuk objek penelitian yang dilakukan oleh Hilwa ialah peserta didik untuk tingkat SD, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saya ialah peserta didik tingkat SMP. Yang terakhir yaitu mengenai penelitian yang dilakukan oleh Widodo pada tahun 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo tersebut membahas mengenai subjek yang diteliti ialah keterampilan menulis untuk naskah drama kelas 8, sedangkan untuk penelitian yang saya lakukan ialah mengenai keterampilan menulis teks deskripsi kelas 7. Apakah sudah terjawab, Mbak Fitri? Sudah, terima kasih Mbak Bulan. Baik, sama-sama. Mungkin saya cukupkan dari pemaparan saya. Saya Sri Wulandari, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai sekarang nih. Baik. Selamat sore teman-teman. Saya Ratna Priya Putri, NPM 191030146 akan mempresentasikan hasil penelitian proposal penelitian saya dengan judul peningkatan keterampilan menulis puisi dengan teknik baca gunting tempel atau PGT menggunakan media teks cerita fantasi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Dukun. Selanjutnya Mas Hanif. Untuk yang bab 1 adalah pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, untuk latar belakang masalah, yang pertama adalah siswa kesulitan menentukan diksi atau pilihan kata yang akan digunakan di karangan puisi mereka. Berdasarkan observasi menggunakan teknik wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Dukun, memang benar adanya bahwa siswa mengalami kesulitan untuk menulis puisi karena bingung kata-kata apa yang harus mereka tuangkan ke dalam karangan puisi mereka. Siswa mengalami kesulitan dalam menulis puisi karena siswa kesulitan mencari bahasa yang khas untuk menulis apa yang dibayangkan. Oleh karena itu, penulis menawarkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui teknik baca gunting tempel atau BGT menggunakan media teks cerita fantasi. Untuk yang kedua, teknik BGT menggunakan media teks cerita fantasi membuat siswa lebih tertarik, aktif, dan kreatif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran menulis puisi. Alasan penulis menerapkan teknik BGT ini ialah untuk memudahkan siswa mencari diksi puisi yang terdapat pada teks cerita fantasi yang telah disediakan oleh guru. Yang ketiga, alasan pemilihan teks cerita fantasi sebagai sarana menemukan diksi puisi adalah teks cerita fantasi sendiri merupakan teks yang memungkinkan terciptanya daya khayal bagi para pembacanya. Teknik BGT menggunakan media teks cerita fantasi ini diharapkan mampu membuat siswa untuk lebih tertarik, aktif, dan kreatif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran menulis puisi karena siswa akan membuat bait-bait puisi dengan cara membaca teks cerita fantasi terlebih dahulu. Kemudian disediakan beberapa pilihan kata dari teks tersebut. Selanjutnya, siswa memilih dan menempelkan beberapa kata di kertas kosong dan kegiatan selanjutnya yaitu siswa akan mengembangkan kata-kata tersebut menjadi bait puisi yang utuh. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang muncul. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah
Proses pembelajaran menulis puisi dengan teknik baca, gunting, tempel, atau BGT menggunakan media teks cerita fantasi dalam pembelajaran menulis puisi pada siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Dukun Magelang. Yang kedua, keefektifan teknik baca, gunting, tempel, atau BGT menggunakan media teks cerita fantasi dalam pembelajaran menulis puisi tingkat SMP. Dan yang terakhir, peningkatan keterampilan menulis puisi siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Dukun setelah dilakukan pembelajaran menulis puisi melalui strategi terdapat kesalahan di sini, seharusnya teknik baca, gunting, tempel, atau BSK teks cerita fantasi untuk pembelajaran menulis puisi. Yang selanjutnya adalah batasan masalah. Penulis membatasi permasalahan yang akan dikaji, yaitu yang pertama, proses pembelajaran menulis puisi dengan teknik baca, gunting, tempel, atau BGT menggunakan media teks cerita fantasi dalam pembelajaran menulis puisi pada siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Dukun Magelang. Yang kedua, peningkatan keterampilan menulis puisi siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Dukun setelah dilakukan pembelajaran menulis puisi melalui strategi baca, gunting, tempel, atau BGT teks cerita fantasi untuk pembelajaran menulis puisi. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk menghasilkan deskripsi proses pembelajaran menulis puisi dengan teknik baca, gunting, tempel, atau BGT menggunakan media teks cerita fantasi dalam pembelajaran menulis puisi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Dukun Magelang. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Dukun setelah dilakukan pembelajaran menulis puisi melalui strategi baca, gunting, tempel, teks cerita fantasi untuk pembelajaran menulis puisi. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi guru. Manfaat penelitian bagi guru yakni untuk menambah referensi guru dalam memilih strategi pembelajaran menulis puisi. Yang kedua, untuk memotivasi guru senantiasa memberikan inovasi dan variasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi menulis puisi. Manfaat bagi siswa, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi, serta memudahkan siswa dalam menentukan diksi puisi melalui teknik baca, gunting, tempel, atau BGT menggunakan media teks cerita fantasi. Yang terakhir, bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan pembaca sebagai referensi mengenai strategi baca, gunting, tempel, teks cerita fantasi untuk pembelajaran menulis puisi tingkat SMP. Selanjutnya, bab 2 yakni tinjauan pustaka, kerangka teoretis, dan kerangka berpikir. Isi dari bab 2 ini adalah tinjauan pustaka, kerangka teoretis, dan kerangka berpikir. Selanjutnya, yang pertama yaitu tinjauan pustaka. Penelitian ini tentunya membutuhkan penelitian yang relevan sebagai kajian pembanding. Kajian yang relevan tersebut meliputi penelitian yang ditulis oleh Anissa DKK tahun 2014 yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Melalui Strategi Pikir Plus dengan menggunakan media gambar peristiwa. Anissa dan kawan-kawan melakukan penelitian tindakan kelas pada siswa kelas 8 FMTS Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitiannya menunjukkan penerapan strategi pikir plus dan penggunaan media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar mampu meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas 8F. Hal ini ditujukan dengan nilai rata-rata siswa yang mengalami peningkatan. Nah, perbedaan penelitian Anissa dengan penelitian ini terletak pada strategi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi. Penelitian terdahulu memfokuskan pada peningkatan keterampilan menulis puisi menggunakan strategi pikir plus dan media gambar, sedangkan penelitian ini mengkaji strategi baca, gunting, tempel, teks cerita fantasi untuk pembelajaran menulis puisi tingkat SMP. Namun tujuan dari kedua penelitian ini hampir sama, yakni untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa SMP kelas 8. Yang kedua yaitu teknik baca, gunting, tempel juga menarik perhatian Melanie. Skripsinya mengangkat topik peningkatan keterampilan menulis puisi dengan teknik BGT atau baca, gunting, tempel menggunakan media teks deskripsi pada siswa kelas 7D SMP Negeri 1 Brebes Sleman. Dan selanjutnya peningkatan keterampilan menulis puisi juga menarik perhatian
Salisatul Maulida tahun 2020 dengan judul penelitiannya yaitu peningkatan keterampilan menulis puisi dengan media gambar. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa dengan menggunakan media gambar. Dan selanjutnya penelitian Hedi Wahyu tahun 2013 dengan judul penelitiannya yaitu peningkatan keterampilan menulis puisi menggunakan teknik inquiry dan latihan terbimbing. Yang terakhir yakni penelitian Desi dan Agus tahun 2018 dengan judul penelitiannya adalah peningkatan keterampilan menulis puisi menggunakan teknik kata mengalir dengan media sticky notes pada siswa kelas 8D SMP Negeri 2 Magelang. Selanjutnya yaitu kerangka teoretis. Kajian penelitian ini fokus pada pembelajaran menulis puisi dan teknik untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi kelas 8. Nah, teori-teori yang digunakan meliputi menulis puisi, unsur pembangun puisi, langkah-langkah menulis puisi, dan teknik BGT atau baca gunting tempel. Selanjutnya kerangka berpikir. Menulis puisi merupakan dengan menggunakan teknik BGT ini menjadi hal yang baru dan menarik bagi siswa. Siswa didorong untuk mengembangkan ide-idenya melalui diksi puisi yang digunting dari teks cerita fantasi sebelum menuliskannya menjadi sebuah karya puisi utuh. Siswa di sini diminta lebih kreatif dalam memadukan kata-kata yang diambil dari media teks cerita fantasi dengan kata lain agar menghasilkan diksi puisi yang bebas namun tepat. Guru berperan sebagai motivator dan juga inovator, sedangkan siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran tersebut melahirkan sebuah teknik pembelajaran, yaitu teknik baca gunting tempel yang digunakan dalam menulis puisi. Teknik ini belum teruji keefektifannya, sehingga diadakan penelitian ini untuk menguji keefektifan teknik baca gunting tempel dalam pembelajaran menulis puisi. Untuk menguji keefektifan teknik tersebut, usaha meningkatkan keterampilan menulis puisi dilakukan 2 tahap siklus, yaitu siklus tahap 1 dan siklus tahap 2. Selanjutnya, kerangka berpikir dapat dilihat dari bagian berikut ini, yakni ada perencanaan, implementasi tindakan, observasi, serta refleksi. Selanjutnya, untuk bab 3, yakni metode penelitian, berisi desain penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data dan data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Selanjutnya, untuk yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan prosedur sebagai berikut menurut Ari Kunto tahun 2013, yakni tahap pertama yaitu perencanaan, tahap kedua implementasi tindakan, tahap ketiga observasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Dukun, Kabupaten Magelang. Subjek penelitian didasarkan dengan memilih salah satu kelas yang memiliki kendala dalam pembelajaran praktik menulis puisi. Hasilnya yaitu siswa kelas 8A karena berdasarkan informasi yang didapat dari guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, siswa kelas 8A memiliki kemampuan menulis puisi yang rendah dibandingkan dengan kelas lain. Objek dari penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam menulis puisi siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Dukun. Selanjutnya, sumber data dan data. Sumber data penelitian ini adalah siswa atau pihak lain yang mungkin terlibat dalam penelitian. Sementara itu, data penelitian ini yaitu berupa hasil observasi, wawancara, tes, angket, catatan lapangan, dan dokumentasi di kelas. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini meliputi angket, pedoman wawancara, lembar observasi, catatan lapangan, dan rubrik penilaian menulis puisi. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi. Pada tahap observasi ini dilakukan pengamatan untuk melihat situasi penelitian yakni kelas 8A SMP Negeri 1 Dukun. Observasi ini dilakukan menggunakan lembar observasi dengan melihat kondisi atau interaksi belajar mengajar, tingkah laku dan interaksi siswa. Yang kedua adalah wawancara.
Wawancara atau tanya jawab ini digunakan untuk mendapatkan informasi berupa fakta, keyakinan, niat, perasaan, dan sebagainya dari siswa dan guru. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan sebelum melakukan tindakan kelas. Yang ketiga adalah angket. Angket ini diisi oleh responden atau siswa yang dijadikan sumber data penelitian. Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui sikap, perasaan, tanggapan, perhatian, serta partisipasi siswa dalam pembelajaran menulis puisi. Yang keempat adalah tes. Dalam hal ini, peneliti melakukan tes kepada siswa untuk mengukur keterampilan menulis puisi sebelum dan sesudah tindakan. Yang kelima yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan dibuat agar semua yang terjadi bisa tertulis dan terangkum. Hal ini dilakukan dengan guru dan peneliti mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang terjadi pada guru dan siswa selama proses belajar mengajar. Yang keenam yaitu dokumen tugas siswa. Dokumen tugas siswa digunakan untuk mengetahui intensitas siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru dalam pembelajaran menulis puisi dengan teknik BGT. Penilaian tugas menulis puisi menggunakan pedoman penilaian menulis puisi berdasarkan unsur pembangun puisi. Yang terakhir yaitu dokumentasi berisi foto yang digunakan untuk menangkap kejadian selama proses belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya, teknik analisis data. Berdasarkan data yang diperoleh, maka analisis yang perlu dilakukan adalah analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini dapat dianalisis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi tugas siswa. Yang kedua, teknik analisis data kuantitatif ini diperoleh melalui tes. Data berupa skor dari tes tersebut dianalisis dengan mencari rata-rata nilai dan persentase. Kemudian dibuat tabel dan grafik sehingga diketahui peningkatan kemampuan siswa dalam menulis puisi. Dan selanjutnya, berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti keterampilan menulis puisi siswa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Saya izin bertanya. Ya, baik, Mbak Ulan, silakan. Tadi sudah dijelaskan pada tahap desain penelitian itu terdapat tahap implementasi tindakan menurut Arikunto. Lalu saya bertanya, bagaimana proses yang dilakukan peneliti dalam tahap implementasi tindakan tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Ulan. Akan saya jawab. Jadi, tahap implementasi tindakan atau pelaksanaan tindakan pada penelitian tindakan kelas menurut Arikunto berisi 7 langkah-langkah. Yang pertama adalah peneliti dan guru menerapkan RPP yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam pelaksanaan ini, peneliti melibatkan beberapa pihak yang beraktivitas dalam pembelajaran kelas, yakni peneliti, siswa, dan juga guru. Tindakan ini meliputi 7 kegiatan, yaitu pertama, guru menyampaikan materi tentang puisi dan menulis puisi. Kedua, guru mengenalkan teknik BGT menggunakan teks cerita fantasi dan tujuan media tersebut dalam pembelajaran menulis puisi. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai kegunaan media dan penggunaan media tersebut untuk pembelajaran menulis puisi. Yang keempat, siswa praktik menulis puisi dengan teknik BGT menggunakan media teks cerita fantasi tersebut. Yang kelima, guru dan peneliti mengamati respon siswa terhadap pembelajaran menulis puisi melalui teknik BGT. Keenam, siswa melakukan kegiatan menyunting puisi hasil karya teman. Dan yang terakhir adalah guru dan siswa merefleksi kegiatan pembelajaran agar mengetahui kekurangan selama proses pengajaran dan akan lebih baik pada siklus sebelumnya. Seperti itu, Mbak Ulan. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Mbak Fatma. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Ulan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah terdengar, selanjutnya saya mohon izin untuk share screen. Ya, apakah sudah terlihat, teman-teman, salin dia yang saya bagikan? Sudah. Baik, jika sudah terlihat, maka akan saya mulai. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Telegram Channel dalam materi puisi bagi siswa kelas 10 bahasa SMA Negeri 4 Kota Magelang. Yang pertama, bab 1, berisikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Penelitian ini didasari oleh beberapa latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu kemampuan menulis puisi siswa masih kurang. Hal ini diketahui dari hasil ujian akhir semester siswa kelas 10 bahasa SMA Negeri 4 Kota Magelang, khususnya pada kompetensi dasar mengenai puisi, di mana siswa masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya siswa yang mendapat nilai ketuntasan di bawah KKM. Selanjutnya, kemampuan menulis berbanding lurus dengan minat siswa berlatih. Hal ini diketahui melalui observasi dan wawancara kepada siswa, di mana siswa masih kurang melakukan berlatih dalam menulis puisi, di mana siswa menulis puisi hanya ketika mendapat tugas atau diperintah oleh gurunya. Nah, yang mana hal tersebut mempengaruhi minat siswa dalam menulis puisi. Nah, kemudian berikutnya, minat siswa itu berhubungan dengan kepercayaan diri. Hal tersebut sebagaimana pendapat Gunawan dalam penelitiannya pada tahun 2018, sehingga apabila kepercayaan diri siswa meningkat, maka minat siswa untuk mencoba juga akan ikut meningkat. Nah, sehingga dengan latar belakang tersebut, peneliti mencoba melakukan pengembangan media pembelajaran berbasis Telegram Channel, yang mana nanti fokusnya kepada peningkatan kepercayaan diri siswa, sehingga harapannya dengan meningkatkan kepercayaan diri siswa, maka minat siswa untuk berlatih menulis puisi akan meningkat juga, sehingga dengan meningkatkan minat siswa untuk berlatih, akan meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi. Nah, selanjutnya identifikasi masalah. Dalam penelitian ini, yang pertama adalah media pembelajaran puisi konvensional, yaitu media pembelajaran puisi yang umum digunakan, kemudian media pembelajaran puisi interaktif, selanjutnya media pembelajaran puisi online, terlebih dalam kondisi saat ini ketika sedang pandemi dan pembelajaran dilakukan secara online. Nah, selanjutnya, untuk batasan masalah, meneliti membatasi penelitian ini hanya pada pengembangan media pembelajaran puisi berbasis Telegram Channel dalam materi puisi siswa kelas 10 bahasa SMA Negeri 4 Kota Magelang. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana analisis kebutuhan media pembelajaran interaktif berbasis Telegram Channel pada materi puisi untuk siswa kelas 10 bahasa SMA Negeri 4 Kota Magelang. Kemudian yang kedua, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Telegram Channel pada materi puisi untuk siswa kelas 10 bahasa SMA Negeri 4 Kota Magelang. Dan yang ketiga, bagaimana kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis Telegram Channel ini pada materi puisi untuk siswa kelas 10 bahasa SMA Negeri 4 Kota Magelang. Nah, dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mendeskripsikan analisis kebutuhan media pembelajaran interaktif berbasis Telegram Channel pada materi puisi untuk siswa kelas 10 bahasa SMA Negeri 4 Kota Magelang, menghasilkan media pembelajaran interaktif berbasis Telegram Channel pada materi puisi untuk siswa kelas 10 bahasa SMA Negeri 4 Kota Magelang, dan mengetahui kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis Telegram Channel ini khususnya pada materi puisi untuk siswa kelas 10 bahasa SMA Negeri 4 Kota Magelang. Nah, sehingga dari tujuan tersebut harapannya penelitian ini dapat memberikan manfaat yang pertama sebagai referensi ilmiah untuk pengembangan media pembelajaran dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, khususnya materi menulis puisi. Yang kedua, diharapkan penelitian ini dapat memberikan suasana baru dalam pembelajaran,
Yang terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wadah bagi kreativitas siswa khususnya dalam menulis puisi. Nah, berikutnya bab 2, tinjauan pustaka, landasan teori, dan kerangka berpikir. Yang pertama, tinjauan pustaka. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti melampirkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama adalah penelitian Adi Prayogi pada tahun 2017 dengan judul Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi dengan Menggunakan Teknik Peta Pasang Kata. Kemudian yang kedua adalah penelitian Wulandari dan Fuadi pada tahun 2012 dengan judul Peningkatan Motivasi Kemampuan Menulis Puisi melalui Penerapan Metode Menulis Berantai pada Siswa Sekolah Menengah Atas. Berikutnya penelitian Prihandini dengan judul Penerapan Model Kooperatif Integrated Reading and Composition dalam pembelajaran menulis puisi kelas 7 SMP Negeri 1 Salem, Kabupaten Brebes. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian Isniarni dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun dan Syair dengan Model Kontekstual Teaching and Learning Siswa kelas 5 MI Ma'arif Chandra Godian. Nah, dari penelitian-penelitian terdahulu ini, ada garis besar yang sama, yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana pemanfaatan media dan peningkatan kemampuan menulis puisi siswa, yang mana hal itu mirip atau sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Nah, sedangkan yang membedakan adalah dalam penelitian-penelitian yang sudah ada, belum ada penelitian yang berfokus pada pengembangan media pembelajaran berbasis Telegram Channel, di mana media pembelajaran berbasis Telegram Channel ini tentu sangat efektif apabila dilakukan di suasana pembelajaran saat ini, di mana pembelajaran masih dilakukan secara online. Berikutnya, landasan teori. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa teori sebagai landasan teori. Yang pertama adalah teori mengenai menulis, yaitu pendapat dari Tarigan pada tahun 2008 bahwa kegiatan menulis merupakan kegiatan produktif yang dilakukan oleh seseorang untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang berupa lambang-lambang atau grafik yang bisa dibaca atau dipahami orang lain. Kemudian pendapat Sudaryanto pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa aktivitas menulis bukan hanya sekedar menuliskan huruf-huruf, menyusun kata-kata, merangkai kalimat menjadi wacana. Karya tulis yang dihasilkan seorang harus lewat proses tertentu, yang urut dan sistematis. Selanjutnya, teori mengenai puisi, yaitu pendapat dari Kurniawan dan Sutardi pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa puisi adalah ungkapan perasaan atau ekspresi perasaan yang dituliskan dengan bahasa yang indah. Nah, selanjutnya, kerangka berpikir. Jadi dalam penelitian ini, kerangka berpikir yang ada adalah yang pertama, kondisi pembelajaran puisi siswa pada kelas 10 bahasa SMA Negeri 4 Kota Magelang, di mana kemampuan menulis puisi siswa itu masih belum sesuai harapan. Nah, selanjutnya media pembelajaran puisi yang sudah ada atau media pembelajaran puisi konvensional dianggap belum mampu mengakomodir atau memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Nah, selanjutnya setelah dilakukan telaah mengenai media-media pembelajaran puisi yang telah ada, maka dilakukan pengembangan media pembelajaran puisi berbasis Telegram Channel. Yang mana dalam proses pengembangan ini akan dilakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, analisis kebutuhan, kemudian desain media, selanjutnya validasi, dalam hal ini dari guru, dan selanjutnya penyusunan media. Nah, setelah media disusun atau dikembangkan, selanjutnya output dari penelitian ini adalah dihasilkannya media pembelajaran berbasis Telegram Channel atau channel Telegram. Selanjutnya bab 3 atau metode penelitian. Sebelumnya mohon maaf jika terlebih dahulu untuk adzan sebentar. Ya, baik. Terima kasih sudah menunggu teman-teman. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Berikutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Sebelumnya suara saya terdengar tidak? Oke. Terdengar Mas Dani. Baik, saya lanjutkan. Ya, yang pertama desain penelitian.
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode Research and Development Method sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Mary Barents dalam Sugiono tahun 2019, yang mana dalam metode ini model pengembangan memiliki 5 tahapan pengembangan, yaitu yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan untuk menemukan produk yang perlu atau yang dapat dikembangkan. Kemudian tahap kedua, perencanaan produk sesuai dengan kebutuhan. Tahap yang ketiga yaitu pembuatan dan pengujian produk. Tahap yang keempat, penggunaan produk. Dan yang kelima, penilaian produk atau evaluasi. Nah, dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi pada tahap ketiga, yaitu pembuatan dan pengujian produk. Untuk subjek penelitian dalam penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis Telegram Channel dalam materi puisi bagi siswa kelas 10 bahasa SMA Negeri 4 Kota Magelang. Selanjutnya, data dan sumber data. Data dalam penelitian ini berupa kriteria kelayakan produk, yang mana kriteria kelayakan produk ini diambil dari masukan guru dan respon siswa. Selanjutnya, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu masukan guru dan respon siswa, yang mana masukan guru dan respon siswa ini diambil dari wawancara dan angket. Instrumen penelitian, untuk instrumen penelitian ini berupa kuesioner atau angket yang dibagikan kepada siswa kelas 10 bahasa SMA Negeri 4 Kota Magelang. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan hasil angket dan tes. Selanjutnya, teknik analisis data. Data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa saran dan masukan yang diperoleh dari guru Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 10 Bahasa SMA Negeri 4 Kota Magelang. Selanjutnya, data kuantitatif adalah hasil angket penilaian produk yang dibagikan kepada siswa dan guru Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 10 Bahasa SMA Negeri 4 Kota Magelang, yang kemudian dari hasil angket ini kemudian dikonversi menjadi data kuantitatif, yang mana setelah dikonversi menjadi data kuantitatif, data ini kemudian dianalisis menggunakan skala Likert. Berikut daftar pustaka dalam penelitian ini. Selanjutnya, silakan bagi teman-teman apabila ada yang ingin memberikan saran, tanggapan, ataupun bertanya. Satu penanya saja. Izin bertanya, Mas Hanif. Ya, silakan Mbak Ratna. Pertanyaannya adalah bagaimana prosedur penelitian yang akan Mas Hanif kembangkan pada bagian perencanaan atau desain media pembelajaran berbasis Telegram tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ratna atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana proses atau metode dalam tahap desain? Jadi, dalam tahap desain atau tahap perencanaan produk, dalam penelitian ini nanti yang dilakukan adalah memanfaatkan data yang sudah diperoleh, yaitu data yang berupa masukan-masukan dari guru Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 10 Bahasa SMA Negeri 4 Kota Magelang. Nah, dari data berupa masukan-masukan dari guru ini, kemudian dibentuk media pembelajaran berbasis channel Telegram yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, nantinya jika sudah dibuat sesuai dengan desain awal, yang mana nanti hasilnya akan berupa prototipe. Prototipe ini kemudian diberikan kepada guru, yang mana ini nanti akan masuk ke dalam tahap pengujian produk. Nah, guru kemudian memberikan masukan kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka baru produk atau media pembelajaran ini kemudian diujikan kepada siswa kelas 10 Bahasa SMA Negeri 4 Kota Magelang. Mungkin begitu, Mbak Ratna, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Mas Hanif. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja karena waktu juga sudah sore.
Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sudah meluangkan waktunya. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.